Di video kali ini, gue akan membahas sebuah film yang berjudul Stepmom Desire. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sepasang suami istri. Mereka adalah Jingo dan Airi yang baru saja menikah. Saat itu, mereka sedang bercocok tanam. Sementara anak mereka yang bernama Lee dengan semangat menyaksikan ibu barunya itu. Lee dengan penuh kebanggaan menyaksikan ayahnya sedang menanam singkong. Rumah tangga yang penuh kebahagiaan terlihat jelas saat mereka berdua saling menanam dan penuh semangat. Jingo dan Airi menunjukkan kebahagiaan mereka sebagai pasangan yang baru membina rumah tangga. Keesokan paginya, mereka bertiga terlihat sedang makan bersama. Setelah selesai makan, Jingo dengan penuh kasih sayang memberikan nasihat semangat dalam belajar di rumah. Lee mendengarkan dengan serius sambil menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Jingo pamit untuk pergi ke kantor meninggalkan Airi dan Lee di rumah. Siang harinya, Airi sibuk membersihkan rumah. Namun tiba-tiba ia merasa ingin bercocok tanam. Karena pada malam sebelumnya bersama Jingo kurang seru. Jingo hanya sanggup beberapa menit dan sudah tidak berdaya. Sekarang Airi harus berkebun sendirian. Saat sedang melakukan kegiatan itu, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Dan itu adalah teman Airi yang bernama Hunyi. Mereka pun saling sapa dan berbincang-bincang di halaman rumah. Namun akhir dari obrolan tersebut, ternyata Hunyi ingin meminjam uang karena sedang tidak memiliki pekerjaan. Airi dengan jujur mengatakan bahwa saat itu dia tidak memegang uang sama sekali. Hunyi merasa kecewa mendengar hal tersebut. Namun, mereka tetap melanjutkan percakapan mereka dengan topik lain. Ketika Jingo pulang ke rumah pada malam hari, Airi mencoba memberitahunya bahwa Hunyi meminta meminjam uang. Namun Jingo enggan memberikan pinjaman karena keuangan mereka sedang sulit. Setelah itu, Airi pergi ke kamar Lee dan melihatnya sedang melakukan senam 5 jari. Hal itu membuat Airi tergoda untuk bergabung. Tetapi karena Lee adalah anak dari suami barunya, Airi memilih untuk menahan diri dan tidak mengganggunya. Kemudian Airi masuk ke kamarnya sendiri. Di sana, Jingo mengajak Airi untuk berkebun. Namun Airi kurang bersemangat dan menolak karena teringat hasil berkebun malam sebelumnya yang hanya mampu bertahan beberapa menit saja. Keesokan harinya, Lee duduk di halaman rumah sambil teringat kegiatan antara ayahnya dan Airi. Saat itu, Lee sedang belajar namun pikirannya terganggu dan ia sulit berkonsentrasi. Sementara itu, Jingo yang berada di kantor dihampiri oleh Hunyi yang datang meminjam uang. Meskipun keuangan mereka sedang sulit, Jingo akhirnya memberikan sejumlah uang kepada Hunyi. Setelah itu, mereka terlibat dalam percakapan dan akhirnya memutuskan untuk bercocok tanam bersama. Di malam harinya, setelah Jingo pulang ke rumah, ia terlihat begitu bahagia setelah berkebun bersama Hunyi. Namun, saat sedang asik memikirkan hal tersebut, tiba-tiba istrinya yang baru saja selesai mandi mengajaknya untuk berkebun kembali. Namun Jingo tidak fokus dan justru mengabaikannya, mungkin sebagai balasan atas penolakan Airi sebelumnya. Sementara itu, Airi yang sangat ingin bercocok tanam lalu mendatangi Lee di kamarnya yang ternyata sedang berlatih 5 jari. Tanpa ragu, Airi mendekatinya dan langsung mengajaknya untuk berkebun. Keesokan paginya, seperti biasa mereka bertiga terlihat sedang makan malam bersama. Setelah selesai makan, Jingo berpamitan untuk pergi ke kantor dan meninggalkan mereka berdua di rumah. Setelah Jingo pergi, mereka berdua duduk santai dan mulai berbincang-bincang. Mereka saling berbagi cerita dan tertawa bersama. Tak lama kemudian terbesit ide untuk berkebun kembali, mengingat keseruan bercocok tanam sebelumnya. Mereka berdua langsung bersemangat dan bersiap-siap untuk menanamkan singkong. Dengan penuh semangat, mereka berdua menanamkan singkong ke dalam lubang. Mereka menyukai dan menikmati waktu bersama. Di sisi lain, ternyata Jingo tidak pergi ke kantor. Sebaliknya, ia justru memilih pergi ke rumah Hunyi dan terlibat dalam aktivitas berkebun kembali bersamanya. Mereka berdua menikmati waktu mereka dengan penuh semangat. Jingo merasa senang bisa bermain dengan Hunyi dan mengabaikan tanggung jawabnya di kantor. Mereka berdua terus berkebun hingga sore hari tanpa menyadari bahwa waktu berlalu begitu cepat. Di malam harinya, setelah Jingo pulang ke rumah, mereka berbincang-bincang bersama Airi dan Lee. Jingo memberitahu mereka bahwa Hunyi akan menjadi guru privat untuk Lee. Kabar tersebut membuat Lee sangat senang dan tidak sabar untuk memulai pelajaran dengan Hunyi.
Sebelum tidur, Lee teringat kembali momen-momen seru yang mereka alami saat berkebun bersama ibu tirinya. Mereka saling tersenyum dan merasa bahagia atas hubungan yang semakin erat di antara mereka. Keesokan harinya, Jin-go meminta Lee untuk memulai sesi belajar dengan Hun-yi. Namun Hun-yi memutuskan untuk mengajari cara menanam ubi ke dalam gua, bukan pelajaran matematika atau bahasa Inggris seperti yang diharapkan. Dengan antusias, mereka berdua mempraktekkan teknik tersebut. Dengan Hun-yi memberikan panduan dan Lee mencoba untuk mengikutinya. Setelah itu, Airi mengajak Hun-yi untuk bertemu di halaman rumah. Dalam pertemuan itu, Airi dengan tegas mengungkapkan bahwa dia telah mengetahui segala tindakan Hun-yi dengan suaminya dan juga anak tirinya. Semua rahasia dan perbuatan Hun-yi telah terbongkar dan tidak bisa lagi disembunyikan. Dengan penuh penyesalan, Hun-yi mengakui segala kesalahan kepada Airi, mengungkapkan penyesalan dan rasa bersalah yang dia rasakan. Kemudian Airi bertemu dengan suaminya di sebuah kafe. Dalam pertemuan itu, dia dengan tegas mengungkapkan bahwa dia sudah mengetahui semua tindakan yang dilakukan Jin-go di belakangnya. Dengan penuh kejujuran, Airi membicarakan semua kejadian yang terjadi dan tidak menyembunyikan apapun. Dia mengungkapkan keinginannya untuk membiarkan dirinya dan anaknya Lee untuk memiliki waktu dan ruang untuk berkebun tanpa campur tangan dari Jin-go. Jin-go terkejut mendengar pengakuan dan permintaan Airi tersebut. Awalnya ia merasa ragu dan terguncang secara emosi. Namun, dengan menyadari bahwa semua telah terbongkar, ia akhirnya setuju dengan permintaan itu demi kebaikan keluarganya. Kemudian di akhir film menampilkan kegiatan berkebun antara Lee dan Airi yang juga disaksikan oleh Jin-go dan Hun-yi. Mereka melihat dengan bangga bagaimana Lee dan Airi bercocok tanam dengan semangat dan kegembiraan. Namun, Jin-go yang tidak mau kalah terinspirasi oleh semangat mereka memutuskan untuk berkebun juga dengan Hun-yi. Dan tamat.